Berkaca dari Pilpres yang lalu, ada 3 alasan saya emoh pilih Prabowo di Pilpres 2024 nanti. Awas, bahaya laten, Orde Baru. Ya, ingatan publik tuh diajak kembali ke sejarah reformasi. Memang bukan basa-basi kalau kekuatan pendukung Orde Baru, pengikut setia mereka, itu ingin kembali berkuasa. Tentu saja dengan motor utama keluarga Cendana. Nah, setelah gagal dengan Partai Berkarya, harapan keluarga Cendana kini ada di mantan menantu keluarga Cendana yang terbilang masih memiliki pengaruh untuk bisa mengumpulkan para pendukung Orde Baru dari jaringan tentara di masa lalu dan juga gerbong Partai Gerindra. Pak Prabowo itu di Cendana masih ada lah titik-titiknya. Benarkah Cendana menjadi bayang-bayang sang jenderal ini? Oke, beredar isu tak sedap. Kabarnya sebagian dari para pemilih Jokowi yang sempat berpihak pada Ganjar kini mulai berpaling kepada Prabowo Subianto. Sikap ini bisa dimaklumin karena sejauh ini hanya ada 3 nama yang dianggap bersaing dan kelak akan bertarung di Pilpres 2024, yakni Prabowo, Ganjar, dan Anies. Tapi tindakan meninggalkan Ganjar untuk bergabung ke kubu Anies ya jelas menjadi hal yang kecil kemungkinan akan terjadi. Kecuali memang logika orang itu mendadak konslet ya. Atau ada tawaran yang sangat menggiurkan, mungkin terutama soal materi atau jabatan, betul kan ya? Namun kondisi terkini dengan kembali unggulnya Prabowo atas Ganjar itu tidak serta-merta membuat saya berpaling kepada Prabowo. Terutama kalau besok beneran kandidat Pilpres 2024 untuk posisi Capres ini masih mengandalkan 3 nama ini. Setidaknya ada 3 alasan kenapa saya tidak akan memilih Prabowo pada Pilpres 2024 ataupun Pilpres selanjutnya kalau besok Prabowo kalah dan masih berniat mengajukan diri lagi. Yaitu kalau masih mampu dan bisa bersaing sih. Terus terang, saya belajar dari perilaku dan pilihan-pilihan yang diambil oleh Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu yang mendasari keputusan final saya hari ini untuk tidak memilih Prabowo seandainya di posisi Capres ada namanya. Jadi alasan pertama saya adalah Prabowo saya nilai masih belum selesai ya dengan ambisi pribadinya untuk menjadi Presiden RI. Nah memang dengan latar belakang militer dan kedekatan dengan keluarga Cendana, maka latar belakang ini bisa menempatkan negeri ini dalam bahaya. Seandainya Prabowo benar-benar terpilih menjadi Presiden RI. Jangan lupa, Prabowo pernah menjadi menantu dari Soeharto. Alasan kedua, apalagi kalau bukan kedekatan dia dengan kelompok garis keras yang pernah mendukungnya pada Pilpres yang lalu tanpa sedikit pun berusaha ditolak oleh Prabowo Subianto. Sikapnya yang begitu terbuka ini terhadap Rizik Syihab dan gerombolan FPI membuat saya masih ngeri loh kalau sampai kursi RI1 itu diduduki oleh Prabowo. Jadi bukannya nggak mungkin apa yang dilakukan SBY terhadap ormas-ormas radikal ketika SBY menjadi Presiden RI selama 10 tahun itu akan berulang ketika Prabowo menjadi RI1. Nah, alasan ketiga tentu sajalah sifat tidak mau kalah dan tidak gentle mengakui kekalahan pada Pilpres yang lalu.